السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali mendapatkan nikmat yang sangat istimewa, bisa hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kita duduk di dalam majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi penyebab bertambahnya iman kita, bertambahnya ilmu kita, yang mana dengan bertambahnya iman dan ilmu merupakan faktor utama Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan sama-sama mendapatkan nasihat yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana ketika itu beliau diminta oleh beberapa sahabatnya untuk memberikan nasihat, dan beliau menuangkan nasihat tersebut dalam surat atau risalah yang di kemudian hari risalah tersebut menjadi satu kitab yang bernama atau yang berjudul Al-Wabilus Shayyib. Dan di dalam risalah tersebut sesungguhnya yang ingin beliau sampaikan adalah zikir-zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di pengantar atau pembuka daripada surat tersebut beliau memberikan beberapa muqaddimah yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam muqaddimah yang beliau sampaikan, beliau mendahului dengan mendoakan orang yang dituju oleh surat yang beliau tulis. Di antara doa yang beliau sebutkan, wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa an yaj'alakum mimman idza an'ama alaihi syakar wa idza betuliya sabar wa idza adnaba istighfar. Beliau mendoakan kepada sahabat-sahabatnya yang beliau menulis surat kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan kenikmatan kepada mereka, baik itu kenikmatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dan juga mendoakan agar mereka dijadikan sebagai hamba-hamba Allah
yang ketika dianugerahi dengan kenikmatan mereka bersyukur, ketika diuji dengan kesulitan mereka bersabar, dan ketika terjerumus di dalam dosa mereka segera beristighfar. Ada 3 hal yang beliau tekankan dalam doa tersebut, yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Dan ketiga hal inilah yang sesungguhnya sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia, dan kita tidak mungkin lepas dari 3 hal tersebut. Kata beliau, fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsata unwanu sa'adatil 'abdi. Sesungguhnya 3 perkara ini merupakan alamat kebahagiaan seorang hamba. Artinya bagi siapapun di antara kaum muslimin dan muslimat ingin mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupannya, maka dia mencarinya pada 3 hal yang tadi telah disebutkan. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika diuji dengan kesulitan, maka dia bersabar. Dan ketika terjatuh di dalam dosa, maka dia beristighfar. Wa alamati falahihi fi dunyahu wa ukhrahu wa la yanfakku 'abdun anha abadan. Ini adalah merupakan tanda keberuntungan seorang hamba ketika dia mampu menghadirkan 3 hal tadi: syukur, sabar, dan istighfar. Karena seorang hamba tidak terpisahkan dari 3 keadaan. Kadang kita diberikan kenikmatan, kadang juga kita diuji dengan kesulitan, dan terkadang kita terjatuh di dalam dosa. 3 siklus tersebut tidak akan pernah terlepas dari yang namanya manusia. Sesoleh-solehnya seseorang, maka ada kalanya dia terjatuh di dalam dosa. Sekaya-kayanya seseorang, ada juga keadaan di mana dia merasakan kesulitan. Sesusah-susahnya seseorang, ada juga kondisi di mana dia berbahagia, bersukacita, bergembira dengan kenikmatan dunia yang ia dapatkan. Dan menyikapi 3 keadaan tersebut itu dengan sabar, syukur, dan istighfar. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, tentu setelah kita mengetahui secara teori berkaitan dengan sabar, syukur, dan istighfar, maka perlu juga untuk kita mengetahui bagaimana merealisasikannya, bagaimana mewujudkannya. Ya, karena tentunya kita tidak sebatas mengucapkannya saja, tidak sebatas mengetahui secara teori saja, tetapi kita berusaha untuk mempraktekkannya. Seorang hamba dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berhasil memenuhi 3 unsurnya yang juga beliau sebutkan, dan beliau mengatakan inilah rukun daripada bersyukur. Dan yang namanya rukun, dia harus ada. Ketika dia tidak ada, maka tidak sah dan tidak dianggap terwujud. Jadi ketika dikatakan rukun salat misalnya, rukun puasa, maka rukun itu harus ada. Ketika rukunnya tidak ada, maka tidak dianggap sah salat tersebut atau puasa tersebut. Nah, di sini juga beliau menyebutkan rukun bersyukur. Artinya ketika salah satu dari rukun tersebut tidak terwujud, maka seorang hamba tidak dianggap telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama itu adalah al-i'tirafu biha batinan. Mengakui, mengingat dan mengakui bahwa semua kenikmatan yang kita dapatkan
itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sangat mendasar, karena ketika kesadaran tersebut ada dalam diri seorang hamba, maka itulah yang akan menjadi penentu terwujudnya rukun yang berikutnya. Di dalam sejarah yang diangkat oleh Al-Quran, di dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Qarun, di mana Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan yang sangat melimpah, kenikmatan, kekayaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kunci-kunci kekayaannya itu sudah sangat berat untuk dipikul, apalagi kekayaannya itu sendiri. Dan kekayaannya Qarun ini tidak tersimpan dalam bentuk angka-angka, tapi dia adalah kekayaan yang real, kekayaan yang nyata. Tetapi Qarun tidak bersyukur, dan ketidaksyukurannya itu berawal dari ketidaksadarannya bahwa apa yang ia dapatkan berupa kenikmatan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia justru mengatakan nikmat itu dia miliki karena keilmuan yang dia miliki. Jadi dia mendapatkannya karena potensi yang dia miliki, kecerdasan, intelektualitas yang dia miliki, sehingga dia mendapatkan nikmat itu. Dia lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam di dalam penjelasan kitab Tauhid, kita diingatkan di sana bahwa seorang hamba ketika mendapatkan suatu kenikmatan, maka hendaknya ia menghindari dirinya dari perasaan bahwa nikmat itu ia dapatkan karena ia memang berhak atas nikmat itu. Dia hindarkan dirinya dari perasaan bahwa nikmat itu ia dapatkan karena kelebihan yang ia miliki. Yang harus dia hadirkan di dalam dirinya bahwa kenikmatan itu dia dapatkan karena murni karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat di mana kita diperintahkan untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada kenikmatan yang kalian dapatkan kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, hal ini sangat berpengaruh pada terwujudnya rukun yang berikutnya, yaitu at-tahaddutsu biha zahiran, mengakuinya secara lisan dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah kita dapatkan. Dan kenikmatan yang dimaksudkan di sini bukan hanya kenikmatan yang bersifat duniawi, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah kenikmatan yang bersifat ukhrawi. Bahkan itulah yang sesungguhnya lebih utama. Kenikmatan bisa hadir melaksanakan salat subuh, itu adalah kenikmatan yang harus kita ingat bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, bisa istiqamah di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu semua adalah kenikmatan yang harus selalu kita ingat bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan tumbuh motivasi untuk selalu bersyukur kepadanya. Sehingga di saat kita membaca dalam salat kita alhamdulillahirabbil alamin, maka ucapan itu menjadi sangat berarti bagi kita, karena kita merasakan betapa banyaknya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga ucapan itu bukan hanya sekedar ucapan yang melintas di lisan kita, tetapi dia benar-benar ucapan yang terkoneksi dengan apa yang ada di dalam hati kita, bahwa kita adalah manusia yang telah mendapatkan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rukun yang ketiga itu adalah
wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha, menyalurkan dan memanfaatkan kenikmatan tersebut pada jalur-jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan untuk bisa beribadah, atau ketika kita diberikan kenikmatan berupa hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita manfaatkan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa bersedekah misalnya, maka kita manfaatkan nikmat tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, kita gunakan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru digunakan untuk mendekatkan diri kepada manusia. Maka ini tentunya tidak memenuhi rukun yang ketiga. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan bersifat duniawi seperti kesehatan, harta, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, maka kita harus ketat di dalam hal bagaimana memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sebagaimana kita ketat dalam hal bagaimana mendapatkannya, maka kita juga ketat bagaimana menyalurkannya. Ya, makanya kita dapati para ulama-ulama salaf, ya, mereka sangat ketat dalam urusan menyalurkan waktu. Karena di antara nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita itu adalah waktu. Mereka sangat ketat di dalam urusan menyalurkan waktu. Bahkan dikisahkan atau dikatakan bahwa mereka itu adalah orang yang sangat pelit dengan waktunya, melebihi pelitnya manusia zaman sekarang dengan dinar dan dirhamnya, dengan harta bendanya. Jadi memanfaatkan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ شَكَرَهَا مَعَ تَقْصِيرِهِ فِي شُكْرِهَا. Jika seorang hamba berhasil di dalam mewujudkan hal tersebut, di dalam mewujudkan ketiga rukun tersebut, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau Ibnul Qayyim rahimahullah tetap mengingatkan ma'a taqsirihi fi syukriha. Meskipun tentu tidak akan pernah mencapai titik yang maksimal dan ideal di dalam bersyukur. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan itu sangat banyak. Sementara kesyukuran yang kita berikan itu tidak akan pernah berimbang dengan jumlah kenikmatan tersebut. Dan itu bisa kita bisa mendapatkan gambaran terkait dengan hal tersebut dari kisah yang sahih berkaitan tentang seseorang yang telah berbuat baik sangat luar biasa kepada ibunya. Di saat menunaikan ibadah haji, dia menggendong ibunya, bukan umrah, ibadah haji, dia gendong ibunya, dia gendong tawaf, dia gendong sa'i. Semua ritual-ritual haji dia lakukan dengan cara menggendong ibunya. Kemudian dia bertanya kepada salah seorang sahabat, apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya? Kata sahabat tersebut bahwa engkau belum membalasnya, bahkan satu tetes dari air susu yang pernah engkau minum itu belum terbalaskan dengan apa yang kamu lakukan. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, tidak akan terbalaskan dengan kesyukuran yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hal yang sangat banyak, dan Allah menerima dari kita sesuatu yang sangat sedikit. Allah balas yang sedikit itu, bahkan balasan Allah dijadikan berlipat ganda. Dan ini juga nikmat pada sisi yang lain yang kita selalu mensyukurinya. Dan hal ini pula yang akan menguatkan seseorang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita merasakan kondisi-kondisi di mana kita berat di dalam melakukan suatu ketaatan.
atau kondisi di mana kita berat untuk meninggalkan suatu larangan. Maka kita ingat bahwa yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang kita dituntut untuk mensyukurinya. Maka bersyukur kepada Allah membutuhkan yang namanya pengorbanan. Kita berkorban demi untuk mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ketaatan yang kita lakukan di dalamnya ada unsur memenuhi salah satu rukun bersyukur. Ya, karena ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, berarti kita menyalurkan waktu kita, menyalurkan nikmat waktu, menyalurkan nikmat sehat pada penyaluran yang benar. Ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu, kita manfaatkan sehat dan waktu tersebut di dalam kebaikan. Berarti terpenuhi salah satu daripada rukun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebagai hal yang tidak terpisahkan dari diri manusia, yaitu bersabar. Bersabar terhadap kesulitan. Orang Arab mengatakan dalam syairnya, man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Siapa yang senang dalam waktu tertentu, maka dia akan merasakan kesulitan dalam waktu tertentu. Karena kehidupan ini inna ma'al usri yusra, ada susah dan ada senang. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian berupa kesulitan, maka yang dituntut dari kita adalah bersabar. Sama dengan syukur, bersabar juga tidak sekedar untuk diucapkan bahwa saya bersabar, tetapi di dalamnya ada unsur-unsurnya yang wajib terpenuhi, dan itu disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur, menahan diri dalam hati kita untuk tidak berkeluh kesah terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi bersabar itu ada sesuatu yang sangat berat di dalam jiwa kita, tetapi kita tahan. Makanya di dalam beberapa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu disebutkan bahwa as-sabru diya'un, sabar itu adalah cahaya. Sama ketika Allah menyebutkan tentang matahari, wasyamsu diya'un, matahari itu adalah cahaya yang ada panasnya. Maka sabar juga itu cahaya yang ada panasnya. Artinya ada sesuatu yang berat di dalam hati kita, tetapi kita berusaha untuk menguasai dan mengendalikan diri kita. Dan ini yang sangat mendasar di dalam mewujudkan yang namanya sabar, hafsun nafs. Dan sama dengan syukur, ini juga yang menentukan terpenuhinya tahapan yang berikutnya di dalam mewujudkan kesabaran, yaitu wahabsul lisan anis syakwa, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang Nabi pernah sampaikan ketika beliau dilihat oleh para sahabat menangis di saat anak beliau meninggal. Para sahabat heran kenapa Rasulullah menangis. Maka Nabi SAW menyampaikan, dan itu adalah bagian dari penjelasan tentang kesabaran. Beliau mengatakan, al-qalbu yahzan, hati ini sedih, wal ainu tadma, dan mata mengeluarkan air mata, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan kecuali yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga hati kita agar jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama untuk kita jaga berkaitan dengan kesabaran dari sisi hati kita. Kita jaga diri kita dari berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian kita jaga lisan kita, jangan sampai terucapkan ucapan-ucapan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga itu adalah wahabsul jawari anil ma'siyah, dan menjaga fisik dan anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang tidak sabar dengan ujian yang dia hadapi, kadang mereka mencari pelipur dari kesulitan itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada yang minum minuman keras, ya, mengkonsumsi hal-hal yang terlarang dengan harapan dia mendapatkan ketenangan disebabkan oleh musibah yang menimpa dirinya. Nah, di sini kita diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tidak di tempat-tempat itu kebahagiaan akan didapatkan, tetapi kebahagiaan itu akan didapatkan dari bersabar. Dan ketika seseorang diuji dengan suatu musibah lalu tidak bisa menghadirkan kesabaran di dalam dirinya, maka itu adalah musibah yang lebih besar. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada dirinya pintu kebaikan yang sangat besar. Ya, di mana di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa sabar itu adalah kebaikan yang balasannya tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya sangat besar. Berarti di situ ada peluang, di situ ada kesempatan. Maka ketika kesempatan itu tidak dia manfaatkan untuk bersabar, maka dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwa itu adalah musibah yang lebih besar daripada musibah yang sedang menimpa dirinya. Jamaah rahimakumullah, ketika seorang hamba mampu mewujudkan sabar dan syukur tadi, berarti secara otomatis hamba tersebut mampu mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan, maka kita sesungguhnya sedang diuji oleh Allah dalam hal mewujudkan penghambaan kita pada hal-hal yang kita sukai. Maka bagaimana cara lulus dari ujian itu? Dengan bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesulitan, maka kita diuji agar lulus dari penghambaan pada hal-hal yang tidak kita sukai. Dan pada bagian yang kedua inilah manusia bertingkat-tingkat keadaannya. Pada penghambaan yang disukai itu kebanyakan manusia bisa lulus di dalamnya. Misalnya berbuka puasa ketika tiba waktunya, itu adalah ibadah. Tetapi itu ibadah yang memang kita sukai, kita senangi. Menikah itu adalah ibadah karena dia bagian dari perintah dalam agama. Dan itu sesuatu yang bisa dilewati oleh kebanyakan orang. Tetapi pada perkara-perkara yang sulit, bangun di waktu subuh atau bangun di sepertiga malam, atau datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah di saat kita sedang sibuk dengan suatu aktivitas, itu adalah sesuatu yang sulit. Tetapi ketika seorang hamba mampu untuk lebih memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia menguatkan posisinya sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada merekalah berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh hambanya? Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa abda di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sangat sempurna di dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah. Tetapi di dalam qiraah yang lain dan juga qiraah yang mutawatir bunyinya alaihissallahu bikafin ibadah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi
kebutuhan hamba-hambanya. Ya. Disitulah masuk orang-orang yang mampu mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang dia senangi dan juga pada perkara-perkara yang sulit dan dia tidak senangi. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk yang mudah terjatuh di dalam kesalahan. Semua manusia tahu hal itu. Tetapi yang tidak mudah bagi manusia itu adalah mengakui kesalahannya. Apalagi dia disalahkan. Ya, kadang sudah jelas-jelas dia salah, dia tidak mau mengaku bahwa dia salah. Ini adalah hal yang sangat merugikan bagi manusia itu sendiri. Dan justru itulah di antara pelajaran pertama yang Allah ajarkan kepada manusia itu adalah latihan mengakui kesalahan. Jadi ketika Nabiullah Adam diciptakan, kemudian beliau melakukan kesalahan, beliau segera mengakui kesalahannya dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, beliau mengakui kesalahan. Dengan mengakui kesalahan, disitulah akan muncul keinginan untuk bertobat. Tetapi ketika seseorang tidak pernah mengakui kesalahannya, bahkan selalu berusaha mencari pembenaran atas kesalahannya, maka tidak akan pernah dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi pada iblis. Sama-sama melakukan kesalahan. Dua makhluk Allah sama-sama melakukan kesalahan. Yang satu jadi contoh kebaikan, yang satu jadi contoh keburukan agar dijauhi. Yang satu mengakui kesalahannya dan bertobat, iblis tidak mengakui kesalahannya, bahkan mencari pembenaran atas kesalahannya. Maka di sini berkaitan dengan yang ketiga, istighfar. Ya, tidak akan terwujud istighfar kecuali jika seseorang mampu mengakui kesalahannya, mendeteksi kesalahannya, lalu mengakuinya. Maka di saat itulah ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan mendeteksi kesalahan itu sangat terkait dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Karena banyak orang yang tidak bisa mendeteksi kesalahannya itu disebabkan karena ketidaktahuannya. Nah, disinilah pentingnya untuk kita terus belajar. Dengan belajar kita akan bisa memotret diri kita secara lebih maksimal, di mana salah kita itu akan mudah terlihat dengan ilmu yang kita dapatkan. Makanya ketika kita menyampaikan suatu nasihat kepada orang lain, maka kita sampaikan ilmunya. Ya, semoga dengan ilmu yang kita sampaikan dia bisa mengetahui bahwa ternyata dia telah melakukan suatu kesalahan. Nah, ketika seorang hamba selalu berada pada tiga siklus ini, ya, bersyukur, bersabar, beristighfar, hari-hari yang dia lewati tidak pernah terlepas dari tiga hal ini, maka insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia ini, dan ketenangan dan kebahagiaan itu insyaallah akan berlanjut di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.